Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang atau sesuatu yang tiba-tiba berubah. Dan ini mengejutkan seseorang, ya. Ini mengejutkan seseorang karena mungkin perubahan itu terjadi dari komunikasi. Bisa jadi yang tadinya intens, tiba-tiba blok, nggak ada komunikasi, ya. Yang tadinya itu interest banget, seneng banget, ya, ketika sama-sama ada komunikasi, tiba-tiba ada seseorang yang memulai untuk berkomunikasi, tapi yang lainnya kayak biasa aja, kayak nggak tertarik seperti itu. Jadi seperti ada sesuatu yang berubah tiba-tiba. Ini berhubungan dengan komunikasi. Kalau aku lihat ya, interaksi. Jadi kalau aku rasa memang butuh waktu. Ada seseorang yang di sini kenapa komunikasinya berubah, karena dia butuh waktu untuk berproses, untuk healing. Dia butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk menyembuhkan diri dia tentang sesuatu, atau memperbaiki diri dia tentang sesuatu, seperti itu ya. Ini ada hubungannya tentang pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Jadi bisa jadi begini. Mungkin kamu yang tiba-tiba gak ada komunikasi dengan dia, tiba-tiba kamu berubah dan itu mengejutkan dia. Padahal di sini sebenarnya dia senang banget kalau misalkan ada komunikasi dengan kamu. Sehingga dia pun akhirnya ya udah ngikutin maunya kamu aja, dia menarik diri. Kenapa kamu berubah? Karena mungkin di sini kamu pernah dikhianati oleh dia dan ini kamu merasa sakit banget. Sampai sekarang itu masih mendarah daging rasa sakitnya itu ya. Benar-benar sakit banget sehingga kamu butuh waktu untuk berprogres dan menyembuhkan rasa sakit hatimu itu. Ya. Dan kalau aku lihat di sini kamu menginginkan suatu fase baru dalam hidupmu. Kamu ingin punya hubungan yang berkembang. Ya, kalau aku lihat di sini kamu ingin menyembuhkan inner childmu, atau mungkin dia yang harus melepaskan inner childnya, menyembuhkan inner childnya dan bertumbuh. Jadi bisa kalian situasikan aja ini siapa yang mencoba untuk menyembuhkan inner child. Intinya aku lihat di sini kamu ingin punya perkembangan dalam suatu hubungan dan pengen melanjutkan hidupmu dengan fase barumu, gitu ya. Kamu pengen bertumbuh, kamu pengen berubah, seperti itu. Kalau aku lihat seseorang di sini masih mencintai kamu, bahkan tanpa syarat, masih ada rasa sayang, dan mungkin sebenarnya kamu pun di sini masih juga memiliki rasa sayang sama si dia, ya, masih ada rasa sayang. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih mungkin dari kedua belah pihak ya, baik kamu ataupun dia masih sama-sama punya masih ada rasa gitu ya. Cuman tertutupi karena ada pengkhianatan dan rasa sakit hati. Itu yang membuat akhirnya perasaan cinta itu tidak mencuat, tidak nampak, tidak terlihat. Oke. Kita lihat ini energi dia. Ini yang dia ingin katakan ke kamu. Sebenarnya dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dan saat ini pun dalam keadaan kamu lagi marah mungkin saat ini ya, lagi menarik diri dari dia, dia masih sering memantau kamu dan dia pengen nanya sama kamu, apakah kamu bahagia ya tanpa dia, gitu ya. Jadi dia pengen tahu kalau kamu tanpa dia tuh bahagia nggak sih, gitu. Ternyata kalau aku lihat di sini kamu fine-fine aja. Ya, kamu bahagia-bahagia aja, kamu fine-fine aja tanpa dia. Nah, justru malah di sini dia yang kayak apa ya, kalang kabut.
bingung gitu ya, karena dia nampaknya masih cinta, masih sayang sama kamu, tapi kamu yang sudah berubah gitu ya, kamu yang sudah berubah. Jadi menurut dia kamu memang butuh waktu untuk sendiri dulu, butuh waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, dan aku lihat di sini dia akan menunggu kamu sampai kamu nanti memberikan sinyal ke dia bahwa kamu siap untuk menerima seseorang atau menerima dia lagi. Ya, jadi di sini dia lebih ke ngelihat sisi kamunya sih, ya, ngelihat sisi kamunya, apakah kamu masih mau sama dia atau enggak. Dia tidak memaksakan kehendak dia terhadap kamu, tapi dia akan menunggu sampai kamu siap, sampai kamu mau memaafkan dia, sampai kamu mau welcome lagi ke dia, kayak gitu. Dalam keadaan perpisahan seperti ini, ya, dia itu cuman bisa mengulang kembali, membaca ya, lebih tepatnya kayak membaca kembali chatan yang pernah kalian pernah lakukan di masa lampau. Terus itu mungkin ya stalkingin kamu di media sosial, lihat-lihat foto kamu yang ada di galeri handphone dia atau gimana deh. Intinya di sini ya dia cuma bisanya mengenang masa lalu, dan ya kayak membuka kembali kenangan-kenangan di masa lalu. Sejujurnya dia masih sangat tertarik sama kamu, dan masih ada niat dari dia atau keinginan dari dia untuk bersama kembali dengan kamu. Jadi itu ya kenapa dia masih menunggu kamu, karena memang dia pengen balikan lagi sama kamu, pengen datang lagi ke kamu ya, pengen memperbaiki kembali hubungan dia dengan kamu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Oke. Ternyata kamu ini selama ini kamu bersama dia itu selalu tidak diperhatikan, selalu diabaikan, selalu dicuekin ya, tidak pernah diperlakukan sebagaimana seperti seorang pasangan kayak gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Karena di sini dia selalu beralasan halangan yang membuat dia mengabaikan kamu itu karena pekerjaan, karena keuangan, dan juga karena masalah keluarga atau masalah pribadi, sehingga di sini dia harus fokusin itu dulu dan akhirnya ya udah mengabaikan kamu. Banyak ketidakstabilan ya yang terjadi di hubungan kalian, terus itu banyak sekali ketidaksepemahaman di antara kalian. Ini juga yang menjadi faktor kenapa hubungan kalian seperti ini. Memang ada indikasi keserakahan di sini ya. Kalau aku rasa mungkin dia orangnya agak serakah, orangnya egois, dan mungkin di sini juga ada yang cemburuan, mungkin kamu yang cemburuan atau kedua belah pihak sama-sama cemburu, bisa jadi ya. Dan situasi sekarang, kenapa kamu menarik diri, akhirnya dia juga tidak mengejar kamu, karena di sini dia juga sedang introspeksi diri. Ya, dia sedang introspeksi diri, dia juga sedang menarik diri dari kamu, dia sedang mengevaluasi semuanya. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan di masa lampau, di masa lalu terhadap kamu. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama kamu. Ada justice reverse nih, berarti perselingkuhan. Ya. Jadi nggak cuma tentang pengabaian karena sibuk kerja, tapi juga karena perselingkuhan. Jadi kalau aku lihat di sini, dia tidak mau lagi mengulang hal yang sama. Maka saat ini dia sedang mengisolasi diri, menarik diri dari kamu untuk mencegah diri dia agar tidak mengulangi hal yang sama. Dan dia memang nggak mau lagi untuk mengulangi hal yang sama. Dan dia saat ini lagi cari cara gimana agar dia tidak tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti dulu gitu. Lagi cari cara nih. Ya, jadi dalam situasi mengisolasi diri ini yang sedang dia lakukan, ini yang sedang dia pikirkan. Memang dia ini banyak pilihannya kalau aku lihat, nggak cuma kamu.
Ya, nggak cuma kamu pilihan dia, sebenarnya banyak. Ada yang lain juga, ada si A, si B, si C. Tapi setiap dia menjalani hubungan dengan si A atau si B atau si C, bayang-bayang kamu itu selalu terfikirkan di pikiran dia. Kamu itu kayak sulit untuk bisa pergi dari dia. Sehingga inilah yang mempengaruhi hubungan dia bersama si A, si B, atau si C itu. Karena bayang-bayang mantan, bayang-bayang kamu itu selalu terfikirkan di pikiran dia seperti itu. Ya, jadi kalau aku rasa di sini dia masih sulit untuk menjalani hubungan dengan orang baru karena yaitu nih unquiet love. Unconditional love ya, sorry, unconditional love. Jadi sebenarnya dia masih sayang sama kamu, tapi mungkin ya karena ego, karena keserakahan dan karena kecemburuan, akhirnya dia lebih memilih yang lain. Ketika sama yang lain pun ternyata dia selalu kepikiran kamu terus. Memang ini sudah indikasi kuat banget, udah ada Four of Swords-nya reverse ditambah lagi Justice. Masalah ini memang benar-benar sudah ada di titik puncaknya, ya. Benar-benar sudah, aduh, gimana ya? Udah mendarah daging, sudah menjadi masalah yang kalau aku lihat sih udah kayak menjadi momok dalam hubungan ini. Ya, mungkin dia selalu selingkuh dan kamu selalu memaafkan. Tapi ternyata nggak cuma sekali dua kali dia selingkuh, dan nggak cuma sekali dua kali juga kamu maafkan dan kamu beri kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi ternyata bisa bertiga kali, 4, 5, entah mungkin sampai 100-an kali ya. Aku nggak tahu dia berapa banyak. Sehingga di sini kamu sudah kecewa banget. Kesempatan yang kamu berikan, maaf yang kamu lakukan untuk dia itu kayak hanya omong kosong bagi dia gitu. Kayak bukan sesuatu yang berharga gitu, sehingga dari apa itu namanya, kesempatan dan maaf yang dia anggap sepele itu tidak dihargai. Ya udah, berarti sekarang kamu berpikirnya maaf yang menurutku itu berharga tapi kamu sepelekan aja, berarti kamu, apalagi dirimu yang memberikan maaf, pasti kamu menyepelekan aku, kayak gitu ya. Jadi perspektif kamu itu sekarang, kamu itu menganggap dirimu itu bukan siapa-siapa dia, bukan sesuatu yang istimewa bagi dia, atau bukan sesuatu yang memang dia dia pentingkan gitu loh, bukan sesuatu yang penting gitu loh. Ya, jadi kamu menganggap bahwa dirimu itu bukan sesuatu yang penting bagi dia. Nah, sehingga di sini sudah deh cukup, ini sudah menjadi momok, sudah masalahnya sudah mendarah daging di hubungan ini karena dia selalu berselingkuh. Itu yang selalu ada di otakmu, yang selalu menjadi perspektifmu sekarang. Ya, jadi kalau kamu melihat dia atau ngedengar nama dia atau misalkan menghubung-hubungkan sesuatu dengan hubungan kalian bersama dia, yang kamu pasti pikirkan pertama adalah perselingkuhan. Itu udah menjadi momok kamu, dan itu sudah menjadi suatu ketakutan bagi kamu, atau trigger kamu lebih tepatnya ya, kayak trigger kamu, aduh kalau udah sama dia pasti nanti selingkuh lagi deh, udahlah gitu. Akhirnya kamu trauma gitu ya. Seperti itu. Apalagi di sini ada Justice. Kamu selalu memaafkan, kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu, ya udah deh, kalau kamu memang memilih selingkuhanmu silahkan, kalau kamu memilih untuk selingkuh ya silahkan, pergilah dengan selingkuhanmu, dan kamu yang mundur, kamu yang selalu pergi di sini. Ya, aku lihat di sini kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu ya udah, kalau misalkan kamu mau si A, ya udah sana ke A saja gitu. Kamu mengikhlaskan dia untuk bersama si A gitu. Itu ya pengorbanan kamu selama ini sejauh itu. Kamu tidak memaksakan kehendakmu, kamu tidak memaksakan dia untuk tetap bersamamu, kamu tidak memaksakan dia untuk mengakhiri hubungannya dengan selingkuhannya, kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia kembali, kamu selalu memberikan kesempatan dia kembali. Apalagi
banyak hal yang sudah kamu berikan, tapi ternyata itu disia-siakan. Ternyata itu tidak dihargai oleh dia. Dia menganggap remeh semua yang kamu lakukan. Itu yang saat ini kamu pikirkan sampai sekarang. Intinya kamu merasa kayak bukan seseorang yang berharga bagi dia. Kamu hanya orang asing yang disepelekan. Seperti itu yang kamu pikirkan sekarang. Sehingga saat ini kamu memilih untuk berubah. Kamu memilih untuk bertumbuh dan pergi dari dia. Kamu memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Kamu lebih memilih untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa dia. Bahkan kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu nggak mempermasalahkan itu. Kamu tidak merasa kamu rugi. Kamu tidak merasa kamu kamu tidak merasa kayak kalang kabut itu apa sih namanya? Galau? Enggak. Aku justru malah melihat di sini kamu merasa bersyukur, kamu merasa bahagia, fine aja malah. Ya aku lihat. Nah, justru malah si dia inilah yang kalang kabut sekarang kalau aku lihat, ya. Dia yang kalang kabut. Kenapa? Karena tiba-tiba kamu pergi meninggalkan dia begitu saja. Gitu loh. Mungkin bahkan tanpa kabar, tanpa ngomong sepatah kata pun, ya. Tanpa tanda-tanda kamu bakalan meninggalkan dia begini gitu saat ini. Jadi dia yang kalang kabut, dia nggak terima, dia nggak mau berpisah dengan kamu gitu. Aku lihat di sini ya, dia tidak mau, dia tidak terima dengan kepergian kamu yang begini gitu loh. Sehingga dia masih menganggap bahwa kamu masih tetap milik aku, kita akan bersama lagi. Oke, kayaknya kamu memang lagi marah. Yaudah, aku kasih kesempatan kamu untuk sendiri. Silahkan, kamu sendiri dulu, gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Tapi dibilang untuk jangan datang lagi ke kamu, nggak mungkin. Aku lihat di sini dia masih akan mengganggu kamu. Dia masih akan datang lagi ke kamu. Kenapa seperti itu? Karena gini, sosok kamu adalah sosok yang selalu memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa disayangi, dilindungi, diperhatikan. Sehingga dia itu kalau sama kamu mendapatkan pemenuhan semua kebutuhan dia. Ya, apa yang dia harapkan dari suatu hubungan dikala dia lagi terjatuh, itu dia dapat dari kamu gitu loh. Bahkan aku lihat di sini ketika sama kamu emosional dia itu stabil. Ya. Terus itu aku lihat di sini memang hubungan ini akan bergantung pada keterbukaan dan kejujuran ya. Ya, tergantung dari itu. Kalau misalkan nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan, ya maka hubungan ini hancur. Karena memang prinsip kamu seperti itu. Dalam hubungan, prinsip kamu adalah harus adanya keterbukaan dan kejujuran di sini. Ya, sedangkan dia tidak memberikan itu terhadap kamu, sehingga ya kamu nggak bisa lagi. Apalagi di sini kamu udah berulang kali ya ngasih dia kesempatan, tapi tetap aja dia nggak mau jujur dan nggak mau terbuka, nggak mau berubah. Apa yang perlu kamu harapkan dari si dia gitu kan. Nah, terus itu juga dia melihat kamu adalah sosok yang seorang wanita yang feminim ya. Kalau laki-laki ya mungkin sifat kamu feminim, terus ramah, penuh kasih sayang, perhatian ya. Terus itu kamu itu pendengar yang baik ya, dikala dia lagi sulit kamu selalu mendengarkan dia gitu ya. Kamu orang yang sangat belas kasih banget ya. Kamu nggak neko-neko, nggak banyak menuntut, nggak neko-neko ya. Kamu setia, kamu selalu berbakti sama dia ya. Kamu selalu memperlakukan dia dengan baik. Apalagi yang kurang sih dari kamu? Aku nggak tahu deh di sini ya, kenapa dia berperilaku seperti itu. Bahkan kalau aku lihat di sini kamu bersikap bijak. Gimana nggak bijak? Dia selingkuh aja ya udah kamu serahin ke selingkuhannya. Dianya aja kamu serahin ke selingkuhannya. Kayak gitu loh. Ya, kamu tidak memaksakan dia untuk tetap stay sama kamu. Ya, kamu selalu berbesar hati. Ya, berbesar hati untuk segala sesuatunya dalam hubungan ini. Kamu selalu disakiti, kamu selalu dihianati, kamu selalu berbesar hati.
Gimana enggak kamu selalu memaafkan dia, ketika dia direbut orang kamu serahkan dianya ke orang itu, enggak kamu paksakan untuk tetap stay sama kamu, ya. Jadi itu yang membuat dia merasa nggak boleh kamu itu pergi dari dia. Itu dia nggak terima, karena kalau kamu benar-benar pergi dari dia, maka dia akan kehilangan sosok yang sempurna seperti kamu, yang seperfect kamu itu nggak akan bisa dia dapatkan lagi di luar sana. Mungkin kalaupun dapat itu mungkin akan sulit gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa seperti itu ya keadaannya, dia belum ikhlas, belum mau membuat kamu lepas dari dia. Kalau misalkan jadi dia memandang situasi saat ini tuh memang kamu lagi marah, jadi kamu memang butuh waktu. Ya udah, aku kasih waktu sampai kamu tenang, sampai kamu siap untuk bersama aku lagi gitu. Emang egois ya kan, aku udah bilang dia ini egois banget nih ya. Ace of Pentacles seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Libra, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan apa yang aku bacakan. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian tentang dia atau tentang kalian, hubungan kalian gitu ya. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kamu. So, berbijak dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.